Video ini merupakan video intervensi PJJ-IPE atau Pembelajaran Jarak Jauh Interprofessional Education Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2020. Saya, Sela Febriana, dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 22101117130 dari program studi pendidikan dokter serta dari kelompok 87. Di video ini, yang pertama saya akan membahas mengenai screening faktor risiko pada ibu hamil dengan menggunakan skor Puji Royati. Skor Puji Royati memberikan kepada ibu hamil suatu skor awal, yaitu sebesar 2, yang mana skor 2 ini nanti akan dijumlahkan bersama dengan masalah atau faktor risiko yang mungkin dimiliki oleh ibu hamil, yang mana setelah ini akan saya bahas. Jadi skor Puji Royati ini terdiri dari 3 kelompok faktor risiko, yang mana untuk setiap kelompok itu terdiri dari daftar masalah atau faktor risiko yang mungkin dimiliki oleh ibu hamil. Dan masalah atau faktor risiko tersebut masing-masing memiliki skor. Dan nanti sehingga di akhir screening akan dijumlahkan skornya. Langsung masuk ke kelompok faktor risiko yang pertama. Berikut adalah daftar masalah atau faktor risiko dengan skornya juga. Di sini yang termasuk ke dalam kelompok faktor risiko yang pertama, yaitu terlalu muda hamil yang pertama. Jadi usia hamil pertama itu ibunya usianya kurang dari 16 tahun atau bahkan 16 tahun itu sendiri. Jadi di sini skornya adalah 4. Lalu masalah atau faktor risiko selanjutnya yaitu terlalu tua untuk hamil yang pertama. Jadi usianya ibunya itu 35 tahun ke atas. Di sini juga diberikan skor 4. Lalu terlalu lambat hamil yang pertama, jadi jarak antara pernikahan sampai hamil itu 4 tahun atau lebih, skornya 4 juga. Lalu terlalu lama hamil lagi, jaraknya itu dengan kehamilan sebelumnya itu 10 tahun atau lebih, di sini skornya 4 juga. Lalu terlalu cepat hamil lagi, jarak dengan kehamilan sebelumnya itu 2 tahun atau kurang bahkan. Di sini skornya juga 4. Lalu selanjutnya, terlalu banyak anak yaitu 4 atau lebih. Di sini skornya juga 4. Lalu terlalu tua umur 35 tahun ke atas, skornya juga 4. Lalu terlalu pendek tinggi badannya dari ibu yaitu 145 cm atau kurang. Di sini skornya juga 4. Lalu pernah gagal kehamilan, skornya juga 4. Lalu pernah melahirkan dengan poin yang A di sini tarikan tang atau vakum. Di sini skornya juga 4. Lalu poin B itu uri dirogoh, skornya 4. Dan C, poin C diberi infus atau transfus, skornya 4. Dan yang terakhir adalah pernah operasi sesar, di sini skornya 8. Selanjutnya, masuk ke kelompok faktor risiko yang kedua. Berikut adalah daftar masalah atau faktor risiko yang termasuk ke dalam kelompok faktor risiko kedua, beserta dengan skornya. Di sini yang pertama ada penyakit pada ibu hamil seperti kurang darah, malaria, diberikan skor 4. Lalu selanjutnya masih berkaitan dengan penyakit pada ibu hamil, ada TBC paru, payah jantung, diberikan skor 4. Lalu masih berkaitan dengan penyakit pada ibu hamil, yaitu kencing manis, diberikan skor 4. Dan yang terakhir, kaitannya dengan penyakit pada ibu hamil, yaitu penyakit menular seksual, di sini diberikan skor 4. Lalu bengkak pada muka atau tungkai dan tekanan darah tinggi, diberikan skor 4. Lalu hamil kembar, skornya juga 4. Hidramnion, skornya 4.
bayi mati dalam kandungan, skornya 4, kehamilan lebih bulan, skornya 4, letak sungsang, skornya 8, dan letak lintang, skornya juga 8. Dan yang terakhir adalah kelompok faktor risiko yang ketiga. Berikut adalah daftar masalah atau faktor risikonya beserta dengan skor. Ada perdarahan dalam kehamilan, ini skornya 8. Lalu preeklamsia atau kejang-kejang, skornya juga 8. Setelah skor Puji Rohyati itu diisi, baik oleh petugas yang menanyakan kepada ibu hamil maupun mungkin ibunya mengisi sendiri, dijumlahkan skornya dengan yang tadi, skor awal ibu hamil, yaitu 2, dan nanti akan ada pengelompokan dari hasil penjumlahan tersebut. Interpretasinya adalah sebagai berikut. Apabila jumlah skornya 2, maka termasuk ke dalam kehamilan risiko rendah atau KRR. Jadi sebetulnya hamil saja itu sudah memiliki risiko ya, tapi risikonya rendah. Lalu apabila skornya itu 6-10 termasuk ke dalam kehamilan risiko tinggi atau KRT. Dan yang terakhir apabila skornya tadi jumlah skornya itu 12 atau lebih termasuk ke dalam kehamilan dengan risiko sangat tinggi atau KRST. Lalu selanjutnya yang kedua yang akan saya bahas adalah rujukan kehamilan dan persalinan, yang mana di sini rujukan kehamilan dan persalinan disesuaikan dengan yang tadi. Jadi ibu hamilnya ini kehamilannya masuk ke risiko apa? Apakah risiko rendah, apakah risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi. Apabila kehamilannya itu masuk ke kategori atau kelompok risiko rendah, maka untuk rujukan kehamilan dan juga persalinan itu sebagai berikut. Jadi apabila untuk rujukan kehamilannya, perawatannya itu bisa di bidan. Kalau untuk rujukannya sendiri tidak dirujuk, dan untuk rujukan persalinan itu tempatnya bisa di rumah atau bisa juga di Polindes. Lalu penolongnya bisa bidan. Selanjutnya apabila kehamilannya itu masuk ke dalam kategori atau kelompok risiko tinggi, maka untuk rujukan kehamilan dan juga persalinannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk rujukan kehamilannya sendiri, perawatannya bisa di bidan, bisa di dokter. Lalu untuk rujukannya bisa di bidan, bisa juga di puskesmas. Lalu untuk rujukan persalinannya, di sini tempat untuk bersalin yaitu bisa di Polindes, bisa di puskesmas, atau bisa juga di rumah sakit. Dan penolongnya di sini bisa bidan dan juga bisa dokter. Dan yang terakhir, apabila kehamilannya itu masuk ke risiko sangat tinggi, maka untuk rujukan kehamilan dan juga persalinan itu adalah sebagai berikut. Untuk perawatannya sendiri harus di dokter, lalu untuk rujukannya juga harus di rumah sakit, lalu untuk rujukan persalinannya, tempatnya untuk bersalin itu juga harus di rumah sakit, lalu penolongnya juga harus dokter. Selanjutnya, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang akan saya bahas di video ini yaitu adalah pemeriksaan kehamilan. Jadi, pemeriksaan kehamilan ini yang rutin sangat penting dilakukan karena apabila khususnya juga masuk ke kehamilan risiko tinggi ataupun risiko sangat tinggi, tapi juga
risiko yang rendah pun juga tetap harus melakukan pemeriksaan kehamilan yang rutin supaya apabila ditemukan komplikasi atau mungkin ada tanda bahaya, itu bisa segera ditangani sehingga tidak menimbulkan efek yang semakin besar di kehamilan. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan sendiri, waktunya itu apabila usia kehamilannya itu dari awal sampai dengan 6 bulan pertama itu, pemeriksaan kehamilannya itu setidaknya dilakukan setiap bulan. Lalu, apabila usia kehamilannya sudah masuk ke usia kehamilan 7 bulan dan juga sampai 8 bulan, itu maka pemeriksaannya harus dilakukan setidaknya setiap 2 minggu. Dan yang terakhir, apabila usia kehamilannya sudah masuk ke usia kehamilan 9 bulan, maka untuk pemeriksaan kehamilan dilakukan setiap minggu. Baik, ini yang saya bahas, yang saya jelaskan di video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.